Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasang alarm dulu. Nanti kebablas sampai jam 12. Malufu itu MC. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-nikaha syir'atan lil muslimin wal mu'minin. Salatan wa tasliman ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Tudayol. Alhamdulillah, syukuru maraja lauri sese arajanganna mapoji rifung Allah Ta'ala pada engka menemuaki rumai ringe-ringengi ale soe-soe ngilino hadir lokari undanganna to malebita sila suram malebita kakata andrita amureta Haji Ambo Ella dan Ibu Haja Indoake dalam rangka Mapparola. Kalau bahasa kita Mapparola, bahasa nasionalnya ngundumantu, dan ini berasal dari bahasa Jawa. Kalau ini ogie ya tetap Mapparola. Lebih tepatnya menurut syariatnya, tuntutan ajaran agama kita, yaitu walimatul urus. Walimatul urus ananda beliau putra tercinta pacapuran ini yang bernama Muhammad Syahruddin duduk bersanding dengan bidadari dunia dan sekaligus bidadari surganya, yaitu Ananda Mirda Sarjana Ekonomi. Seterusnya para hadirin wal hadirat, tanpa menyebut nama dan gelar, sinina ieu maneng tomalebina fong Allah Ta'ala engkai hadir urwane makunrai anak-anak tomatua fuang-fuang ngaji amureku ya manang andre-andreku selesuraku tomalebiku ya manang engkai, dan insyaallah ifaka lebiri ifaka raja lauri fuang Allah Ta'ala. Wabil khusus yang terhormat Adinda Bapak Haji Samsu Alam yang sekaligus sebagai tuan rumah ini, dan wabil khusus yang terhormat Ananda, saya panggil Ananda Nasabah Anure, Kepala Desa Mencolok, dan hadirin wal hadirat yang tidak disebutkan satu persatu. Tak dampeng ka ya angkung ka tececer dan disebut kehormatan. Yang pertama dan utama sekali, tentunya rasa syukur yang sangat mendalam, luar biasa dari hati sanubari kita yang terdalam, atas izin dan ridho Allah pada engkau menemuaki romai madeceng nisidising laur roa-roasi gauna selasuram malebita Huang Haji Ambo Ella dan Ibu Haji Indoake. Tentunya bukan hanya sekedar hadir, akan tetapi turut memberikan doa restu kiranya Ananda berdua ini dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan meraih keluarga seperti yang semua diidam-idamkan orang-orang yang baru berumah tangga, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. DJ tak na sumanga ji aku tulang makasih tetol lah.
Tapi karena nareki ke daerah panitia majalona den itu dangi. Nah so silat deki maka ide itu dangi yolo tersinggung amme. Tapi di ngaji. Karena waktunya ini masih lama, beda dari yang biasanya banyak penyampaian macam Tony tetek 10.2. Jadi berbahagia sekali nih Ananda Muhammad Saharudin. Tadi saya dibisi amureta pengaji sesualang setar mitek tadi ngaji nasabah anak capu tuh. Jadi ini spesial nasihat perkawinan buat Ananda Muhammad Saharudin dan Mirda, karena yang pengantin baru beliau. Kalau kita ini pengantin baru juga, cuma ada yang baru 5 tahun, baru 10 tahun, jadi anggap cas ulang. Akan tetapi saya perhatikan dari depan tadi mulai masuk sampai ke sini, saya lihat undangan yang hadir sampai siang ini dan bertahan sepertinya anak muda semua. Tomalolo maneng, betul tuh? Apalagi Pak Kades sih malolo kalolova. Oleh karena itu saya akan menyampaikan sebuah filosofi Sulawesi yang sudah hampir punah. Bahkan nyaris generasi Wijata Muhammad Saharudin tidak tak tahu sama sekali, apalagi Mirda SI. Mungkin hanya tinggal cerita, itu pun kefura ya cerita nggak kita matuanna. Jangan-jangan tak pernah diceritakan, tak pernah mendengar dan tak pernah melihat. Nah, kaitannya dengan penasehatan ini sangat erat sekali. Efisiensi waktu, Riolo. Ceritanya meloki masih sekolah. Sementara ini Ogie kan magati na Pak Bene Wijana. Yang keluarga udah tahu anak tungke aja na masih sekolah na Bene no. Saya bilang tidak mau Pak, saya mau sekolah. Jadi dipesan orang tua saya. Dan ternyata ini pesan turun temurun dari bapak, kakek, nenek terus dari atas. Sehingga kita bilang saat ini pesan natorioloi. Bukan hanya sekedar pesan, bukan messenger, bukan WA, dan bukan Instagram. Saya cari-cari tidak ada itu. Oleh karena itu di momen ini saya sampaikan spesial buat Wijata Muhammad Saharudin. Nah, khususnya kaloloy. Narekomelo koma bene, sanggup po matuliliwi da furenge wekafitu. Bapak bilang begitu. Nak sanggup po matulilingi dapurnya wekafitu 7 kali. Wah, kecil itu mbok 7 kali. Jangankan 7 kali, 10 kali, 70 kali saya sanggup. Oh, bukan begitu, ada maknanya. Saya tanya apa? Agak betuan agak masuk na nasr na mau terangkang ko na dia tuh misengi. Mis semua tu matu. Walhasil singkat cerita, sejalan dengan iringan waktu kuliah di Fakultas Syariah, belajar hukum adat 6 SKS, diantaranya hukum adat dipelajari adat Sulawesi, adat Minang, adat Batak, dan adat Banjar. Masuklah di situ adat Bugis. Hampir-hampir ketemu matulilingi dafurenge wekafitu. Nah kita masuk sama filosofinya. Ada angka 7 di sana. Ananda Mirda sarjana ekonomi pernah melihat dafureng? Pernah? Masih lihat? Punya orang tua di bendahara atau kakek atau nenek atau apa? Pernah? Seperti apa? Oh pernah, tapi tidak bisa menjelaskan. Mungkin apa bagaimana? Nggak tahu. Yang jelas bagi seusia-usia kita 50-an, 40-an mungkin masih lihat. Dafureng itu masulah pak terbuat dari kayu, umumnya kayu yang keras, kayu meranti dan sejenisnya, bahkan ada dari aju sepu, aju bulian. Masulah pak di atasnya engkau ding ya taruh tunu bale, kemudian di bawahnya engkau ajena apa, di bawahnya itu kadang-kadang ada yang taruh kelapa, ada yang taruh aju tunung, ada yang taruh macam-macam. Dan sejak tahun 2000 saya survei kecil-kecilan di Jambi sudah tidak ada ini.
Dafureng ini berganti menjadi davo. 3 tahun kemudian bertukar menjadi komporo aman. 5 tahun kemudian berganti menjadi gas. Mulai dari 3 kilo sampailah banyak kilonya. Sehingga wajar kalau anak-anak seperti Mirda itu tak kenal, tidak melihat. Apa ternyata filosofi sehingga sampai orang tua kita matulili dafurenge wekafitu. Ternyata di dalam hukum adat ini dibahas 4 filosofinya bahasa Bugis, murni dari adat Bugis, dan 3-nya sisanya itu dari syariat Islam. Karena pada abad ke-13 Islam masuk ke Sulawesi di bawah pimpinan Datuk Ribandang dan Datuk Pelangi dari Padang, maka jadilah orang Islam, orang Sulawesi, berakulturasilah adat budaya Ogie dengan adat Naselenge. Maka kemudian 4 ditambah 3 menjadilah 7. Inilah kemudian sebuah simbolik yang dipesankan oleh nenek moyang kita, mampu homat tulilingi dafurenge wek kafitu. Ternyata dafureng itu benar-benar sebuah makna filosofi nure. Karena umumnya dafureng itu terbuat dari aju dan aju keras. Ju pertama apa sulafa tuh? 1, 2, 3, 4. Sulafa pertama, ju pertama itu aju-aju bicu tetong, maka tajanga ri tengana linoe jujungi bitarai nenia suku forena. Ini asli bahasa Lontara. Aju-aju bicu tetong jujungi bitarai. Saya bingung dulu memahaminya, apa ini maksudnya. Ternyata bukan hanya ini makna pertama, sudut pertama atau sulafa pertama, karena kata kuncinya nanti ketemu di samara, sakinah, mawaddah, warahmah ada di sini. Aju-aju bicu, tetong, tungke, jujungi bitarai. Kira-kira Muhammad Saharudin tapangar nure? Apa? Geleng-geleng, tidak tahu. Pak Kades apa kira-kira? Bagaimana sebutnya ya? Kalau orang medis sebutnya tabe tak dampeng kak, penis. Kalau orang Bugis menyebutnya fakketawan neburanewe, halus toh? Karena itu juga bahasa Lontara. Jadi kata kuncinya itu, makanya orang tua kita sebut di Lontara itu aju-aju bicu mata tetotung ke jujungi bitarai. Jadi kalau dia tidak begini, naseng anak muda sufa kawinnya maku kue pak alif tanya wow, yakolifu inaseng itu baru bisa sakinah mawaddah, tapi yakowawi degaga itu seminggu siulang lo ke kantor ko ke emelo mas sarang. Kenapa? Malah asa bawang ulu modal ini ada, insya Allah yang lain ikut, yang 6 itu bisa ikut. Jadi pada cengengi sangina, pada cengengi fiarana nasaba na caca tu beneta nure, na caca tu makun re, bahkan seluruh makun re sawalino, baik seleng maupun non muslim, baik ogi banjara bangsa lain Cina narekode tetap totung ke degaga itu inoron asang pasanna ogita pasanna torolota namo mega acemu narekode gaga acomu alay acemu modde. Paham toh? Ketemu ju pertama aju-aju bicu. Ju yang kedua ia tuburanewe napi woding mak bene nareko macai penre aju tunung. Bingung kan? Apa hubungannya? Apalagi zaman now aju tunung. Di mana mau ketemu yang namanya kayu bakar? Ini sebuah simbolik bahasa Lontar bahwa kita laki-laki baru bisa menikah ketika kita mampu memberikan nafkah kepada istri. Bukan hanya nafkah lahir, tetapi juga nafkah batin. Maca fi penre aju-aju tunung.
Nasaba riolo tahu manasu, nenek-nenek tak manasu, pakai aju tunung. Bagaimana dapur mau berasap kalau aju tunung tidak ada? Bahkan riolo tidak pakai minyak tanah. Pakai apa? Yang penting sudah bisa hidup. Makanya di lontar juga tertulis seperti itu, maca penre aju tunung. Kalau Ananda Saharudin, saya yakin dan percaya betul, Yakob penre ke ngaju tunung, hilal nama tu wan-wanah dia diragukan. Insya Allah dijamin. Narik kok kurangi tafadangi tomato tak kurangi cedendi eloki akiamureta. Kayaknya semua sudah nagaga joko kiki boleh. Yang ketiga, lihat alarmnya dulu. Yang ketiga, macam burengi benena waju-waju. Bukan dia jadi tukang jahitnya. Waju-waju ini perwakilan daripada sebuah pakaian dari atas sampai ke bawah secara simbolik, dan itulah yang dibahas, yang diungkap dalam surah Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Benemu fakeamu, lakemu fakeamu to. Sesuai dengan syariat Islam toh nurek. Jadi bukan hanya wajud, masuk celana, termasuk perhiasan-perhiasan. Ini ogie kadang-kadang punya target. Siulang fura boting, narik kodega agama celak-celakna, icaritai, aga na nasa je na jama. Nah dega agama pakor 5 tahun fura boting dega aga derekna icaritai, wah aga na betuan na yero. Nah jadi ju yang kedua dan yang ketiga ini sangat kontekstual dan beriringan. Maca penre aju, maca make burengi waju benena. Jadi bukan dia tukang jahitnya, tetapi ada dananya. Dimana kita lihat di caption zaman sekarang tuh ibu-ibu, emak-emak, bahkan yang calon mak dan anak ABG pun selalu bikin caption seperti ini. Secara simbolik maksudnya fulus atau warampara pengeli waju-waju. Dan juh yang keempat, empat lagi tahun rek. Juh yang keempat adalah najujung fangkokem malabina ogie sewalino. Nasabah ini kita orang Bugis sangat pegang erat kental adat istiadat itu. Alebarana sederhana. Saya ingat betul riolo di masa-masa kita anak-anak nih rata-rata tulang ikwe mancaji tamu maupun mancaji tuan rumah yareko loki lalo yolona tomatoe nasuroki tomato tak mapakwe tabe mangoloki yoliki ifade cengi yenana emaku kue saya tak temukan lagi buang ya koyoli ye syukur kalau yo ada lagi yang kita panggil berkali-kali dia mau ke 10 kebetulan maka tani Android ujai sila ada nih muli ma pengandro-andro deva no nasahud ki ini apa yang bergeser etika najujungi pangko kemade cengnya ogie ini sangat umum sekali. Oleh karena itu saya yakin dan percaya Ananda Muhammad Saharudin dan Mirda lahir di tengah komunitas Melayu Jambi dalam berbagai kebinekaan tunggal ikaan. Mungkin nilai-nilai kebagusannya sudah mulai erupsi dan erosi, terutama macam mungkin bicara gini rek macam atau misemi betuangi dan sepawi. Ini saya pesan sinina silsuram melebiku yamanan baik malolo maupun matoa, tolong ajari anak-anak kita mak bicara ogi, sebab malu kita pak. Di Belanda itu angkasit di kampung 100% ogi mak bicara ogi bahasa pengantar nah tadi bahasa Belandana. Di Afrika Selatan juga begitu, Bugis. Di Malaysia juga begitu, bahkan salah satu yang di Pertuan Agungnya asli ogi, keturunannya Pandritata Yusuf, bukan Jenderal Yusuf, bukan Yusuf Maratang, angka Pandritana ogi yaseng Kiai Yusuf. Itu yang jadi
jadi raja di Malaysia. Jadi tolong bahasa ini, adat istiadat ini jangan sampai hilang. Kenapa? Ini pesan-pesan orang tua kita. Ananda nanti ketika sudah punya anak, sudah punya cucu, minimal iya fuang, aga kareba, iga aseta, tegi fole, hal-hal yang sederhana, lope kimandre, bisa paham, bisa mengerti, bisa komunikasi. 4. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan agama. 11:30. Singkat aja. Sakinah, mawadah, rahmah. Yang dibacakan koreksi tadi surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada 3 di sana, maka kloplah menjadi 7. Baik kafitu, dan ternyata 7 ini hanya sebuah makna simbolik. Coba pok tarfaratikan ini. Langie fitus susung, bumi ipijak fitus susung, neraka fitut tengka, suruga fitut tengka. Ya ko misalna nakan naifak disengeng cembe kembang 7 rupa. Devana lo tedeng ilmu talunna sampai wai sumur mandi 7 sumur. Narik ko malase ulunna buranewe, baik yang bujang-bujang maupun engkai benena, baik si di benena, 2 benena, 3 benena. Bagaimanapun pusingnya, tak pernah bilang pusing 1000 keliling, pasti pusing 7 keliling. Dan supaya sembuh minum puyer bintang 7. Jadi angka 7 ini hanya sebuah simbolik, Nurek. Karena ini misteri, ini adalah rahasia Allah. Demikian pula Al-Fatihah 7 ayat. Dan itu kita baca berulang-ulang, makanya disebut sab'ul masani di dalam ilmu ulumul Al-Quran. Kita bahas sedikit samara, karena sering sekali kita dengar itu. Apa sih sesungguhnya sakinah itu? Sakinah itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya sakana, sin, kaf, nun. Sakana. Nareko pakai sadung ni, kefekna, mencaji sikinung, itu sin, kaf, nun juga berubah menjadi pisau. Makanya Bapak Ibu, Ananda berdua, ketika di rumah tangga itu tidak mencapai sakinah, tidak ada ketentraman. Kalau sakinah itu artinya tentram, penuh kedamaian, damai ditemukan. Itu tidak ketemu, maka sakana itu berubah menjadi sikinun, yaitu pisau. Pisau itu mafaddi nareko, baik naireki maupun nakan-naki. Maka itu hati-hati dalam membimbing keluarga kita, pasangan kita untuk menjadi sakinah ini. Sakinah itu banyak lagi cabangnya dan banyak caranya. Tidak perlu saya ajarkan dalam momen yang sangat singkat ini. Hati-hati memaknai sakinah. Kemudian ada kata berikutnya mawaddah, sekalian dengan warahmah. Nasabah ini 2 kata hampir semakna tetapi beda arti. Sama dengan Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahman dan Rahim, mawaddah warahmah. Agak bedana. Mawaddah itu di atas cinta, rahmal di atas mawaddah lagi. Cinta itu dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbah atau hubbu yuhibbu, cinta. Cinta datangnya dari hati. Kenapa Ananda Mirda bisa duduk berdampingan, bersanding dengan Muhammad Saharudin? Karena ada cinta di hati. Kenapa Ayahanda Haji Ambo Elak bisa langgeng sampai tua, sampai kakek nenek begini? Karena di hati mereka tertanam cinta. Ternyata cinta mereka berdua ini ada dulu. Suami bertanya kepada istri, apa yang bisa kau berikan kepadaku? Tonga-tonga mufojikan di iya deh. Kira-kira aga na melo mu jama, aga na melo mu fegau.
Begitu juga sebaliknya, daing. Utane ki tonga-tongan tahoji ka iye. Ufoji ki lahir batin. Kira-kira aga na melo tareka tu nasaba. Jangankan dunia dek, sekujur tubuh ini saya kasih untukmu. Itulah cinta saya. Cinta ini baru batas mahabbah. Apa yang bisa kita ambil dari pasangan kita. Seiring dengan waktu 5 tahun, 10 tahun, ketika Allah sudah titip anak-anak kepada kita, kepada keluarga kita, maka mahabbah, cinta ini berubah menjadi rahmah. Cinta ini berubah dari sakinah mawaddah, dari mawaddah ke rahmah. Apa mawaddah itu? Kita tidak bertanya lagi apa pasangan kita yang bisa kita beri, tetapi apa yang bisa kita berikan buat pasangan kita. Kira-kira sederhananya begini, idi buranewe mesuki ele arawing as-salatu woni masapa monriben reposie, itu tidak lain adalah untuk anak dan istri kita. Begitu juga sebaliknya, emak-emak, ibu-ibu sanggup melakukan begadang sampai tengah malam, kurasi masesta mastrisi kurasi mastring matendra si kurasi matendra manasu si kurasi manasu mak bepesi deva nawarak ko jarina nabi sai si anakna pokokna mahdi ini. Itu semua dipersembahkan untuk anak dan suaminya. Kenapa? Karena cintanya bukan cinta lagi, tetapi sudah berubah menjadi mawaddah. Bahkan dia sanggup mengakhiri hidupnya bersama-sama dengan kekasih dan pasangan hidupnya. Itulah makna konteks mawaddah. Kemudian rahmah. Ketika rahmah sudah dicapai, maka cinta antar sesama manusia bisa sirna. Kenapa? Karena cinta itu sudah sampai kepada cinta yang sejati, yaitu mencintai Allah. Karena sudah sampai saat itu bahwa kita bisa hidup bersama sampai kakek nenek, sampai cucu bisa kita lihat. Susah senang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, jatuh bangun sebuah rumah tangga, bahkan sudah pernah hampir bercerai, bahkan berpisah segala macam, kembali bersama-sama dalam suka dan duka. Itu diabaikan semua karena sudah yakin akan cinta itu datangnya dari Allah Sang Maha Pencinta, dan itulah cinta sejati. Oleh karena itu, ananda berdua, kami sebagai orang tua memesankan spesial, jangan sampai tertipu dan terpedaya oleh cinta kalian masing-masing berdua. Karena cinta manusia adalah cinta palsu, diiringi dengan bunga-bunga cinta. Bersandarlah sama cintanya Allah, karena cintanya Allah adalah cinta sejati. Ketika engkau mencintai pasanganmu sampai dada, ketika dia pergi, dadamu akan sakit dan kau akan nggak bisa apa-apain. Tetapi ketika cintamu di genggamanmu, ketika cinta itu diambil Allah, nalai taro-tarona Allah Ta'ala, engkau tidak akan bersedih, apalagi sampai dunia kiamat. Sebab Allah lah pemberi yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Sebagai akhir dari pertemuan kita ini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya siapapun berhak menikah dan punya hak untuk menikah. Akan tetapi spesial untuk pemuda Bugis, jangan lupa pesan orang tua kita ini, bukan pesan saya, sebab pesan ini udah hampir punah. Lewat acara seperti ini saya coba untuk sosialisasikan agar anak-anak muda bisa mengerti itu, dan itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan agama kita. Kesimpulan yang kedua, jangan sampai terpedaya dengan cinta kehidupan, apalagi cinta dunia, tetapi cinta sejati itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Onna facapuran tutu isla surah walabi tak pakai pantun, pakai tol pakai pantun cedek. Manuk-manuk motoh, burung irian, burung cendrawasih terbang tinggi hingga bidahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.